Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Pada siang hari ini Liberty berada di Kori Wijil Pisan. Kori Wijil Pisan ini adalah tangga naik untuk menuju ke Siti Hinggil Lor. Pada siang hari ini Liberty akan membahas tentang perbedaan antara Siti Hinggil Lor dan Siti Hinggil Kidul. Yang jelas kalau persamaannya bisa jadi dalam waktu dekat baik Siti Hinggil Lor maupun Siti Hinggil Kidul Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat akan direnovasi, direvitalisasi dan diperbaiki oleh pemerintah, dalam hal ini Dirjen Kebudayaan dan Kementerian PUPR, serta yang jelas harus ada keterlibatan dari putra-putri dalem Sinuwun Pakubuwono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Yang jelas perbedaan antara Siti Hinggil Lor dan Siti Hinggil Kidul Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini semacam gambaran atau semacam lukisan atau semacam gambaran keberadaan kehidupan setiap harinya. Artinya kalau keberadaan Siti Hinggil Kidul konon menggambarkan kesederhanaan dalam bersikap, dalam menyikapi kehidupan sehari-hari. Artinya senantiasa hidup sederhana, sehingga diperlambangkan atau digambarkan atau dilukiskan dengan bangunan Siti Hinggil Kidul yang cukup sederhana. Lain halnya dengan keberadaan Siti Hinggil Lor ini. Ada beberapa bangunan yang memiliki makna historis tersendiri. Di antaranya adalah Bangsal Sewoyono. Bangsal Sewoyono ini merupakan bangunan terbesar yang ada di Siti Hinggil Lor yang dibangun oleh beliau Sinuwun Pakubuwono 10 pada tahun 1913, merupakan pendopo utama yang pada saat itu dipakai untuk menghadap raja bagi kerabat dan orang-orang penting saja, untuk upacara adat, grebek, pisuwanan, serta ada tempat duduk para putra sentono dan abdi dalem yang berpangkat tinggi. Saat itu upacara grebek pisuwanan. Kalau sekarang ini biasa dipakai abdi dalem untuk persiapan wisuda di Bangsal Semorokoto. Selain ada Bangsal Sewoyono yang ada di Siti Hinggil Lor ini, juga ada semacam Bangsal Manguntur Tangkil. Bahasa Bangsal Manguntur Tangkil ini, bangsal berarti memaknai tempat, manguntur berarti singgasana raja yang senantiasa bersinar. Lurus depan ini adalah Bangsal Manguntur Tangkil. Tangkil sendiri berarti menghadap, sehingga Bangsal Manguntur Tangkil ini berarti
seperti bangunan rumah kecil yang ada di dalam bangsal Sewoyono yang saat itu kegunaannya sebagai singgasana raja yang dipakai saat mereka dari warga hingga pejabat tinggi untuk menghadap raja dan sowan di bangsal Manguntur Tangkil. Persis ada di depan ada semacam bangunan kecil, semacam pendopo atau rumah yang di belakangnya itu merupakan bangsal yang ada di dalamnya meriam Nyai Setomi. Selanjutnya ada bangsal Witono, ada bangsal Bale Manguneng, serta masih ada lagi bangsal Gandek Kiwo. Selanjutnya juga ada bangsal Gandek Tengen. Masih ada lagi semacam bangunan angun-angun serta bangsal Balebang. Suasana di Siti Hinggil Lor ini bisa dipastikan lagi suasananya sangat sejuk, nyaman, teduh. Pasalnya banyak ditumbuhi pohon-pohon rindang dan berukuran besar. Memang seperti halnya dengan Siti Hinggil Kidul, juga ada beberapa pohon yang ukuran besar, hanya saja tidak sebanyak yang ada di Siti Hinggil Lor ini, sehingga tepat sekali jika di antara bangsal Siti Hinggil Lor dengan Siti Hinggil Kidul memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Artinya dari bangsal Siti Hinggil Lor ini memperlambangkan atau menggambarkan kondisi kehidupan yang sangat mewah pada saat itu, karena banyaknya bangunan-bangunan yang bermanfaat sekali serta sekaligus yang pada saat itu dipergunakan oleh raja. Tidak demikian dengan kondisi bangsal Siti Hinggil Kidul yang hanya ada beberapa pohon serta ada beberapa meriam. Bahkan konon ada 2 meriam yang ada di Siti Hinggil Kidul ini diminta oleh pemerintah untuk dipasang di AMN, Akademi Militer Nasional. Ada sekitar 2 meriam. Bahkan kumuhnya lagi, cukup disayangkan lagi, keberadaan Siti Hinggil Kidul ini pada saat ini dipakai sebagai kandang dari Kebubule Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Yang jelas sudah kondisinya kumuh. Dengan adanya kandang di area Siti Hinggil Kidul, bisa dipastikan lagi semakin menambah suasana kumuh, kotor, dan berbau. Tidak demikian dengan kondisi Siti Hinggil Lor ini, tampak gagah, berwibawa, dan megah. Hanya saja Liberty tidak bisa masuk ke dalamnya, sehingga tidak bisa untuk menerangkan keberadaan ataupun manfaat dari satu persatu bangsal yang ada di Siti Hinggil Lor. Pasalnya Liberty tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam
Siti Hinggil Lor. Pintu utama dari Kori Wijil Pisen ini senantiasa tertutup rapat, terkunci atau digembok dari dalam Siti Hinggil Lor. Demikian Liberty melaporkan dari Kori Wijil Pisan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.